Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 8 sampai 12. Nama saya Malik Arjuna Putra dengan NIM 2200183110 dari kelas G dengan mata kuliah pemrograman web. Daftar materi yang pertama itu JavaScript Validation, yang kedua PHP dasar, yang ketiga percabangan dan perkembangan PHP, yang keempat penanganan form dalam PHP, yang kelima array dan fungsi PHP. JavaScript Validation form adalah proses memeriksa apakah input pengguna memenuhi kriteria yang diinginkan sebelum data dikirim ke server. JavaScript adalah alat yang sangat berguna dalam melakukan validation form. Di sisi lain, browser berikut adalah beberapa poin penting dalam validation form menggunakan JavaScript. Yang pertama, akses form, yaitu mendapatkan referensi elemen form menggunakan dokumen getElement by ID atau metode lain seperti dokumen query selector. Contohnya seperti var form sama dengan dokumen getElement by ID. Yang kedua, mendengarkan event submit, gunakan event listen untuk mendengarkan event submit dari form. Contoh JavaScriptnya seperti di bawah ini, yang berguna untuk mengkode validasi form dan mencegah penggunaan form jika tidak valid. Yang ketiga, validasi input, periksa nilai input menggunakan berbagai metode validasi seperti regular expression, metode bawaan JavaScript seperti is/none atau perbandingan nilai. Tampilkan pesan kesalahan atau beri tanda pada input yang tidak valid. Contohnya var input sama dengan dokumen getElement by ID my input, var input value sama dengan input value, if input value sama dengan atau input kosong atau tampilan pesan kesalahan. Yang keempat, menampilkan tampilan manipulasi tampilan form dengan menambahkan, menghapus atau memodifikasi elemen HTML seperti menambahkan pesan, kesan atau menambah warna latar belakang. Contohnya seperti program bawah ini yang untuk menampilkan pesan kesalahan atau juga untuk mengubah warna latar belakang. Yang kelima yaitu validasi lanjutan, periksa form input menggunakan regular expression untuk memastikan data sesuai dengan pola yang diinginkan seperti email, nomor telepon, atau password yang kuat. Yang kedua yaitu periksa panjang input menggunakan lex property untuk memastikan input memiliki panjang yang diharapkan. Yang ketiga, gunakan metode lain seperti Person int atau Person float untuk memvalidasi input numerik. Validasi form sebelum mengirimkan data ke server gunakan XML, HTTP request atau Fetch API. Validasi form menggunakan JavaScript membantu memastikan bahwa input pengguna sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sebelum data dikirim ke server dengan menggunakan berbagai metode validasi dan input tampilan. Anda dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan menghindari kesalahan data. Ini adalah contoh JavaScript validation yang untuk menginputkan username dan password untuk login. Selanjutnya PHP dasar, materi PHP dasar. Untuk kodenya dapat dilihat, untuk awalnya dapat dengan kurang dari tanda tanya PHP untuk memulai PHP dan diakhiri dengan tanda tanya lebih dari. Contohnya dapat dilihat di sini. Kemudian yang kedua, variabel. Variabel digunakan untuk menyimpan data dan memberikan nama pada data tersebut. Nama variabel diawali dengan tanda $, dan diikuti dengan nama variabel. Variabel dapat menyimpan berbagai jenis data seperti teks, angka, bulan, array, dan lain-lain. Contohnya dapat dilihat seperti bawah ini, masukkan nama kemudian umur, yaitu teks dan angka. Kemudian outputnya, untuk mengeluarkan hasil dari kode PHP ke dalam halaman web, kita dapat menggunakan fungsi echo atau print. Contohnya kita menuliskan pesan hello world, kemudian echo untuk mengeluarkan pesan yaitu hello world. Kemudian yang keempat, struktur kontrol PHP memiliki struktur seperti if else, if, switch, and for yang digunakan untuk mengendalikan alur eksekusi kode. Contohnya dapat dilihat melalui program bawah ini. Jika lebih dari 80 maka nilai Anda bagus, jika kurang maka nilai Anda perlu ditingkatkan. Yang kelima, fungsi digunakan untuk mengorganisasi melumpuhkan blok kode dapat digunakan kembali. Fungsi dapat menerima argumen dan mengembalikan nilai. Dapat dilihat seperti program bawah ini contohnya untuk menghitung luas persegi. Yang selanjutnya ini adalah contoh output dari program PHP dasar. Yang selanjutnya yaitu percabangan dan pengulangan. Perulangan, looping, dan percabangan branching adalah fitur penting dalam pemrograman yang memungkinkan pengulangan kode atau pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Berikut adalah materi dasar tentang pengulangan dan percabangan dalam PHP. Yang pertama yaitu percabangan dengan if else. If digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu.
Jika kondisi benar, blok kode if akan dieksekusi, jika tidak, blok kode akan dalam else akan dieksekusi. Contohnya seperti di bawah ini, jika if-nya lebih dari 60 maka lulus, jika tidak maka else tidak lulus. Selanjutnya percabangan dengan switch. Percabangan switch digunakan untuk menampilkan nilai yang berbeda, misalnya nilai yang berbeda dari sebuah variabel. Contohnya seperti program 2 ini dapat dilihat. Yang selanjutnya yaitu perulangan dengan for. Perulangan for digunakan untuk mengulangi blok kode sejumlah kali dengan menggunakan variabel perhitungan. Contoh PHP menggunakan perulangan seperti di kode bawah ini, seperti kode ini. Yang selanjutnya perulangan dengan while. Perulangan while digunakan untuk mengulangi blok kode selama kondisi tertentu benar. Contohnya kode program seperti di bawah ini. Yang selanjutnya itu kelima, pengulangan dengan do while. Pengulangan dengan do while sama dengan while, tetapi blok kode dieksekusi setidaknya satu kali sebelum kondisi diuji. Contohnya dapat dilihat seperti program di bawah ini. Yang keenam, perulangan dengan for each. Perulangan for each digunakan untuk mengulangi elemen-elemen dalam sebuah array atau objek. Contoh PHP buah sama dengan array, buahnya ada 3, kemudian buah sama dengan item, kemudian program menginputkan item atau buah tersebut. Yang selanjutnya ini adalah contoh output dari menginputkan nilai, kemudian akan ada percabangan dalam suatu kondisi di mana memiliki kondisi tertentu dan dioutputkan statementnya sesuai kondisi. Selanjutnya yaitu penanganan form. Penanganan form dalam PHP adalah proses data yang dikirim melalui form HTML menggunakan PHP. Anda dapat mengakses dan manipulasi form data form yang dikirim oleh pengguna. Berikut adalah materi dasar tentang penanganan form dalam PHP. Metode penanganan form. Form HTML dapat dikirim menggunakan dua metode, post dan get. Metode post menyembunyikan data form dalam tubuh permintaan HTTP yang lebih cocok untuk mengirim data sensitif. Yang satunya yaitu metode get mengirimkan data form sebagai bagian dari URL dan lebih cocok untuk mengambil data yang tidak sensitif. Dalam PHP, data form dapat diakses melalui variabel super global $post untuk mengakses post dan $get untuk mengakses get. Contohnya seperti kode program di bawah ini dapat dilihat. Yang kedua yaitu validasi form. Sebelum proses data form, penting untuk melakukan validasi untuk memastikan data yang diterima sesuai dengan persyaratan yang diinginkan. Anda dapat memeriksa apakah input form kosong, memeriksa panjang karakter, memeriksa format dengan benar, dan lain-lain. Jika validasi gagal, Anda dapat menampilkan pesan kesalahan dan mencegah pengiriman data yang tidak valid. Contohnya seperti program di bawah ini. Yang ketiga yaitu manipulasi data form. Setelah mendapatkan data form, Anda dapat melakukan manipulasi seperti memberikan data dari karakter yang tidak diinginkan, mengonversi tipe data, atau memeriksa data dengan menggunakan fungsi built-in PHP. Misalnya Anda dapat menggunakan fungsi trim untuk menghapus spasi di bawah dan di akhir string, atau int_val untuk mengubah string m menjadi nilai integer. Contohnya seperti program ini. Yang keempat yaitu keamanan form. Pastikan untuk selalu memvalidasi dan membersihkan data form sebelum menggunakannya. Hindari mengeksekusi atau menyimpan data yang masuk secara langsung dalam database sanitasi. Gunakan teknik keamanan seperti fungsi HTML special charge untuk mencegah serangan XSS, dan jika menggunakan database gunakan parameter tanya, dan bin untuk mencegah serangan SQL injection. Yang selanjutnya array dan fungsi dalam PHP. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan nilai dalam satu variabel. Dalam PHP ada dua jenis array numerik dan asosiatif. Array numerik digunakan untuk indeks numerik berurutan untuk mengakses nilai di dalamnya. Array asosiatif menggunakan kunci atau key untuk unik yang ditentukan oleh pengguna untuk mengakses nilai di dalamnya. Contohnya seperti program 2 ini. Yang selanjutnya yang kedua, fungsi-fungsi adalah blok coding dapat dipanggil digunakan bagi berbagai program fungsi untuk mengorganisasi kode, meningkatkan keterbacaan dan menghindari duplikasi kode. Anda dapat menggunakan fungsi bawaan PHP dan buat fungsi custom sendiri. Contohnya seperti di bawah ini. Yang selanjutnya fungsi array. PHP menyediakan berbagai fungsi untuk manipulasi array seperti count, array push, array pop, array merge, dan lain-lain. Fungsi ini membantu dalam operasi umum seperti menghitung jumlah elemen, menambah atau menghapus elemen. Dapat juga untuk menggabungkan array. Contohnya seperti program bawah ini. Kemudian yang selanjutnya 4, fungsi custom dengan parameter. Fungsi custom dapat menerima parameter yaitu nilai yang dikirim fungsi saat dipanggil. Parameter memungkinkan Anda untuk mengirim data ke fungsi, manipulasinya di dalam fungsi tersebut. Contoh PHP function seperti program PHP di bawah ini. Dan yang kelima, fungsi dengan nilai pengembalian.
Beberapa fungsi dapat membalikan nilai penggunaan pernyataan return. Nilai pengembalian dapat digunakan untuk mendapatkan hasil komputasi dari fungsi. Contohnya seperti program di bawah ini. Ini adalah output contoh dari array dan fungsi dalam PHP yang mencakup semua materi array dan fungsi. Program di atas adalah pengaruh nilai yang berada dalam array, diawali dari yang terkecil kemudian sebaliknya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.